Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan menggunakan template ke-142. Di template sebelumnya kita sudah membahas yaitu template ke-141 yang tampilannya seperti ini, yang berbentuk buku agenda atau berbentuk buku kuno ya, yang Anda dapat lihat video tutorialnya dan juga bisa download template ini secara gratis. Dan juga di template ke-140 ini bertemakan tentang cafe kampus, yang mana nanti teman-teman bisa adopsi untuk presentasi skripsi, tesis ataupun mata pelajaran bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru. Di template ke-142 ini kita akan melihat hasil template yang akan kita buat nantinya. Kita akan coba slideshow terlebih dahulu. Kita klik pada bagian sini, kita klik oke. Di bagian atas teman-teman nanti bisa ganti judul ya, teks presentasi menarik ini dengan judul atau kata-kata, ataupun misalnya teman-teman gunakan untuk presentasi skripsi, berarti di sini teman-teman bisa ganti dengan presentasi skripsi. Dan di bagian sini ada judul ya, teman-teman bisa ganti dengan judul presentasinya, ataupun jika teman-teman gunakan template ini nanti untuk mengajar, maka teman-teman bisa ganti dengan judul mata pelajarannya. Kemudian nama, dan kemudian ini QR code ya. QR code yang teman-teman nanti bisa juga buat dan gunakan. Jadi teman-teman jika presentasi, audiennya bisa scan QR code ini untuk mendapatkan soft copy dari presentasi yang teman-teman buat. Oke, kemudian kita lihat slide berikutnya seperti ini. Oke. Nah, ini nanti icon gambarnya bisa teman-teman ganti dengan foto teman-teman ya. Bisa diganti untuk yang cowok, bisa diganti dengan foto cowok, mau karakter ataupun avatar ataupun foto kita sendiri. Nah, kemudian ini jika kita lihat ini, teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah kombinasi ya dari beberapa template sebelumnya, yang mana kita lihat pada bagian ini adalah merupakan template ke-140 ya. Oke, nanti kita akan ceritakan lebih lanjut. Kemudian kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini ya. Menu ini adalah menu rotasi ya, 3 dimensi yang kita bisa buat. Ini misalnya ini bab 1 pendahuluan ya. Bisa-bisa juga nanti teman-teman ganti dengan tulisan ini menjadi topik ya, topik pembahasan ataupun pokok bahasan tertentu. Jika kita klik, nanti dia akan beralih seperti ini ya. Ini berputar ya, berputar seakan-akan berputar 3 dimensi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada bab 2 ya, dan kita bisa balik ya dengan scroll, kita gunakan scroll mouse ke atas, nanti dia bisa berbalik seperti ini. Jadi bisa digunakan klik ya, ataupun menggunakan scroll ya, scroll seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa gunakan untuk presentasi di bab 2 ya. Nah, nanti misalnya teman-teman nanti mau melihat isi dari bab 1, teman-teman bisa klik icon yang ada di sini. Caranya tinggal klik saja. Nah, nanti seperti ini. Nah, isi dari bab 1 ya, nanti teman-teman bisa letakkan pada bagian sini, mau dihilangkan foto ini juga boleh. Jadi deskripsi, latar belakang, kemudian tujuan, rumusan masalah dan lain-lain bisa teman-teman masukkan di sini. Oke, kita coba kembali ya ke halaman navigasinya. Jadi teman-teman bisa nanti baik bab 1 ini bab 1, bab 2 ya, bab 3, teman-teman bisa buat seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke, baik, untuk memulainya teman-teman kita keluar dulu dari slide ini, kita tekan tombol escape ya.
tekan tombol escape. Nah, ini keluar ya. Nah, untuk membuat slide ini kita menggunakan beberapa kombinasi template yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, kita pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat template ke-44 ya. Ini adalah dasarnya, template ke-142 ya. Template ke-44 ini teman-teman juga bisa lihat tutorialnya dari awal bagaimana membuat presentasi menggunakan animasi menu rotasi 3 dimensi ya. Ini kita coba lihat dulu ya. Ini template ke-44-nya ya, seperti ini. Jika teman-teman tertarik ingin membuatnya, silahkan teman-teman akses video sebelumnya, yaitu tentang template ke-44. Oke, jika teman-teman ingin mengaksesnya, bisa dibuka YouTube, kemudian ketikkan Eko.Risdianto, kemudian tekan enter. Kemudian di sini teman-teman bisa klik pada channel saya, Eko.Risdianto. Kemudian klik pada bagian video ya, klik pada bagian video. Nah, nanti teman-teman bisa akses template-template yang lain dan juga template ke-44 tadi ya. Nah, ini banyak sekali template-template yang sudah kita berikan untuk teman-teman. Oke, kita lihat template ke-44 ya. Kita lihat lagi di awal nih. Ini ya, teman-teman bisa akses nih template ke-44. Ini ada tutorialnya. Ini diajarin dari awal bagaimana membuat template ini. Baik, selain itu, selain menggunakan template ke-44, kita juga menggunakan template ke-40 ya. Ini ke-40 ya, untuk membuat backgroundnya yang nanti kita akan ajarkan. Ini template ke-40, teman-teman juga bisa akses di sini. Kalau 140 ya, ini kita lihat templatenya ada di sini. Ini ya, template ke-140, teman-teman bisa akses videonya. Kemudian teman-teman bisa akses di deskripsi, kemudian bisa download ya, download templatenya ada di sini. Nah, namun untuk tahu bagaimana cara membuat template ke-140, teman-teman juga saya sudah berikan tutorialnya dari awal sampai akhir secara detail bagaimana cara membuatnya. Baik, selanjutnya selain kombinasi template 44 dan 140, kita juga gunakan template ke-85 ya. Ini temanya untuk seperti papan tulis ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini. Nah, di template ke-85 ini teman-teman bisa lihat, jika kita klik nanti ada judul, tulisannya pun menggunakan tulisan yang hampir sama dengan dengan kapur ya. Kemudian jika kita klik nanti ada nama kita bisa ditulis ini, dan judul dan namanya nanti teman-teman bisa ganti dengan nama teman-teman sendiri. Kemudian di bawah ini ada navigasinya ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Kita bisa klik bab 1 ya. Ini nanti berganti bab 1 ya, dan seterusnya. Nah, ini tinjauan pustaka ya. Kemudian bab 3 jika klik nanti ada metodologi. Bab 4 diklik nanti ada hasil dan pembahasan. Bab 5 diklik ya, ada simpulan dan saran. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman nanti jika tertarik juga bisa melihat video tutorialnya, dan juga jika ingin mengakses templatenya, jadi teman-teman juga bisa mengakses template ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini template ke-85 ya. 85 teman-teman bisa akses di, nah ini template ke-85 ya, dengan tema bentuk papan tulis. Oke, baik, kita kembali ke template ke 142 tadi ya. Jadi teman-teman untuk membuat ini, teman-teman nanti buka template ke-44 ya. Kita simpan dulu file save as ya, letakkan di mana, misalnya di sini kita 44 atau ganti dengan 142 latihan, kita save. Nah, kemudian untuk di sini ya, teman-teman bisa copy dari template ke-85. Kita ambil judulnya saja di sini, Ctrl C atau copy.
kemudian letakkan di template 142 latihan ya di sini. Kemudian pilih paste, kemudian paste spesial ya. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian yang di sini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus ya. Kita delete. Ini juga kita hapus. Ya, menu navigasinya kita hapus. Nah, kita tinggal menyisakan yang ini ya, menyisakan ini. Kemudian yang template yang di slide 1 ini, yang di template 44 yang di slide satunya, kita kopikan saja di sini. Kita kontrol ya. Kita kontrol C, kemudian paste di sini. Nah, kemudian ini teman-teman bisa ganti jenis fontnya. Ya, kita ganti jenis fontnya. Misalnya mau menggunakan yang mana ya, terserah teman-teman. Kemudian ganti warna yang kontras di sini, misalnya saya pilih warna yang putih ya. Atau jika teksnya tidak tepat, teman-teman bisa ganti dengan yang lain. Misalnya kita ganti judul penelitian ya, atau skripsi, atau mata pelajaran. Oke. Jika kita gunakan ini jenis fontnya menggunakan brush script MT ya. Kemudian ini kita ganti misalnya presentasi menarik ya. Oke, nah ini seperti ini. Kemudian ini nama bisa teman-teman ganti fontnya, warnanya warna putih. Ukurannya bisa diperkecil atau diperbesar tergantung teman-teman semua ya. Seperti ini. Oke, nah untuk untuk karakter di sini teman-teman bisa ganti digunakan foto teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ini yang slide-nya awal tadi kita hapus saja, kita delete. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita apa namanya? Kita slideshow. Nah, sini udah seperti ini. Nah, untuk animasi horden ya, seperti tirai membuka atau horden. Saya menggunakan ini transisi, pilih di sini curtain ya, horden di sini, tirai di sini ya, pilih yang ini. Nah, sekarang kalau ingin membuat animasi yang seperti awal tadi, coba kita lihat yang ini di slide. Kita lihat dia mau menampilkan seperti ini ya. Sorry. Ini kan masih tidak ada animasinya. Nah, kita bisa buat animasinya untuk variasi. Ini kita buat di sini animationnya, pilih yang float in. Float in ini ke arah bawah. Yang nama ya, yang nama kita juga pilih float in. Oke, yang ini tadi dari atas ke bawah ya. Kita tadi pilih dari atas ke bawah. Sorry. Yang ini ya, kita pilih dari atas ke bawah. Yang ini yang nama kita ganti dengan float in tapi dari bawah ke atas. Namun jika ingin dua-duanya bergerak serempak atau bersama, kita yang bawah nama ini kita startnya itu with previous ya di sini. Jadi kalau kita buka slide nanti ini kan hanya muncul judulnya saja. Namun ketika kita klik nanti nama dan fotonya akan bersama seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah untuk slide yang pertama. Nah, untuk yang slide berikutnya, ini teman-teman sebenarnya tinggal mengubah ya. Kalau kita klik slide lagi ya. Kalau kita slide lagi kan tadi muncul seperti ini. Kemudian klik. Nah, oke ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tadi agak kita undo dulu ya. Kita copy ini ya teman-teman. Tadi ada yang kurang tercopy di slide ke-44 tadi. Sorry, kita buka lagi slide 44 nya. Slide 44 ya, kita buka. Nah, di sini tadi di awal tadi kita lupa ini ya. Kita lupa untuk mengkopinya. Tadi ini. Nah, ini lupa kita mengkopinya. Oke, kita copy di blok ya teman-teman, di blok tadi letakkan tadi di slide awal tadi.
Oke, seperti ini ya. Jadi biar smooth nanti. Nah, untuk slide berikutnya, ini pastikan pilih transisinya morph ya. Transisi morph ini biasanya hanya muncul di PowerPoint 2016 ke atas atau PowerPoint 365 ya. Jadi kalau kita slideshow lagi, coba kita ulangi. Kita klik, muncul foto dan nama. Kemudian jika kita klik, nah nanti ini seakan-akan tadi bergerak dari bawah ke atas. Karena itu dengan transisi morph dia bisa mengubah, karena posisi awal di sini, kemudian di slide kedua dia bergerak ke atas. Jadi seakan-akan dia berjalan dari bawah ke atas ya. Oke, nah ini kita sudah oke. Kemudian di contoh 142 tadi kita kan menggunakan background ini. Kalau kita lihat, background ini adalah background yang kita gunakan atau kita buat di template ke 140 ya. Berarti kita lihat template ke 140 ya, template 140. Nah, teman-teman bisa akses tutorial dari awal bagaimana cara membuatnya ya. Nah, untuk kali ini kita hanya memerlukan isi dari template 142, yaitu misalnya kita gunakan yang bab satunya ya. Kita klik di sini, kita copy, selanjutnya kita di sini kita lihat di sini, kemudian pilih menu home, kemudian paste spesial ya. Nah, namun kita tidak gunakan semua, yang kita gunakan hanya backgroundnya saja ya. Di sini saya delete ini, kemudian ini saya delete, kemudian ini juga kita delete ya, kita lihat coba. Nah, sekarang kita akan gunakan backgroundnya saja. Jadi kita gunakan aplikasi Snap Tool, bisa gunakan Lightshot ataupun Crop Pro ya, yang teman-teman bisa akses bagaimana cara mendapatkannya ya. Ini teman-teman bisa akses di channel saya, ini ada namanya aplikasi Crop Pro ya, atau Lightshot juga bisa gunakan, atau teman-teman bisa gunakan aplikasi penangkap layar yang lain ya. Oke, kita kembali di sini. Nah, kita tekan print screen, kita gunakan aplikasi Lightshot aja atau Crop Pro ya, teman-teman bisa pilih salah satunya. Tutorialnya dan aplikasinya sudah saya berikan juga di tutorial sebelumnya. Nah, ini kita copy atau simpan ya, misalnya saya tulis background 142, kita enter ya, kita enter. Nah, setelah kita enter, teman-teman di sini yang slide 2 tadi yang kita copy dari template 140, kita hapus saja. Nah, kenapa? Karena kita hanya ingin menggunakan gambar backgroundnya saja. Jadi kita yang di slide 2 ini, kita klik kanan, format background, kemudian pilih filenya di sini, picture and texture fill, kita pilih insert, kita cari file hasil snap tadi ya, saya di download tadi. Nah, ini hasilnya background, kemudian pilih insert. Nah, ini kita sudah mendapatkannya ya. Nah, ini sudah mendapatkannya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kalau kita ulang dari slide awal. Oke, ini kemudian diklik, nanti muncul foto dan nama, kemudian muncul seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita terapkan lagi di slide ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Kita klik di sini, insert, kita ganti dengan backgroundnya. Oke, dah. Lagi sampai teman-teman rubah ke slide terakhir ya. Oke, ini lagi insert. Oke, dan seterusnya. Nah, jika teman-teman sudah mengubah semuanya ya di template 142 latihan tadi backgroundnya, maka teman-teman nanti sudah bisa mendapatkan template dari hasil kombinasi template ke 140, template ke 85, dan template ke 44 ya. Kita coba slideshow lagi kembali ya. Kita klik di sini,
Oke, kita klik di sini. Lalu klik kembali. Nah, ini seperti ini. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Kita klik kembali. Nah, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian, hasil dan pembahasan ya. Seperti ini, kita bisa kembalikan lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan buat ini kan, kalau kita klik belum mengarah ke navigasi tertentu ya. Jadi agar ketika tombol atau icon home ini diklik, dia akan masuk ke isi bab 1. Maka teman-teman di sini perlu mengubah linknya ya. Kita klik di sini, kita klik lagi di ikonnya, kita pilih insert, kemudian pilih link. Kita klik link, kemudian place in this document. Kita kalau bab 1 itu ada di slide ke-8 ya. Kita klik 8, berarti kita pilih di sini 8. Pilih oke. Nah, kita coba tes ya. Slide show. Nah, ini yang tadinya belum memiliki link sekarang sudah. Jadi kalau teman-teman klik di sini, dia akan berganti atau berpindah ke bab 1 ya, isinya bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian di slide 8 ini, jika teman-teman ingin delete ini ya silahkan teman-teman bisa delete saja. Kemudian isinya misalnya misalnya latar belakang ya, latar belakang ya, dan seterusnya ya, tujuan dan lain sebagainya, tujuan penelitian ya, teman-teman bisa rubah. Jadi kalau teman-teman nanti tadi klik di sini tadi, kita coba dulu ya. Ini kita tadi klik ya, kita klik nanti isinya. Nah, teman-teman bisa ganti ya, sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, baik, demikian tutorial bagaimana membuat template ke 142 kombinasi dari template ke 85, 44 dan 140 yang teman-teman bisa akses video tutorialnya sekaligus template ini secara gratis. Baik, jika teman-teman menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkan, dan juga subscribe agar teman-teman menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan info tutorial yang kami update setiap hari ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.